Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sendiri yang bernama Adibatul Maulidia dari prodi MPI dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, di situ ada 3 bagian. Yang pertama ada konsep pembiayaan pendidikan, dan yang kedua ada pengertian pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir ada jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan pada upaya pendistribusian pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah seperti sejumlah nilai uang yang dibelanjakan untuk mendukung proses pendidikan atau jasa pelayan yang diberikan pada siswa. Dan yang kedua ada pengertian pembiayaan pendidikan. Di sini ada menurut Mulyono dari tahun 2010. Beliau pembiayaan pendidikan mengacu pada mencari dan memanfaatkan dana atau sumber pembiayaan dengan mengikuti rencana biaya standar, seperti meningkatkan modal kerja dan perencanaan kebutuhan keuangan pada masa depan nanti. Fungsi keuangan yang cukup mencangkup pendanaan pembiayaan ini seperti pembangunan dan perusahaan, mesin, gudang, modal kerja, dan aset tetap lainnya. Modal perusahaan besar atau kecil, biasanya ini terdiri dari modal ekuitas dan modal utang. Nah, yang terakhir di sini ada jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Di sini ada beberapa jenis-jenis pendidikan yang umum yang sering dijumpai bagi orang-orang atau masyarakat. Di sini ada yang pertama, di sini ada pembiayaan publik, yang kedua ada pembiayaan individu, dan yang ketiga ada pembiayaan internasional. Nah, pembiayaan publik itu seperti anggaran pemerintah yang mengalokasikan dan untuk pendidikan yang melalui anggaran nasional, regional, dan lokal. Seperti semacam itu. Di sini juga ada tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan itu contohnya semisal orang tua atau individu yang mengumpulkan dana melalui tabungan atau investasi khusus untuk pendidikan. Dan yang terakhir ada pembiayaan internasional. Pembiayaan internasional itu seperti bantuan luar negeri. Nah, negara atau organisasi internasional yang memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang berkembang untuk mendukung pendidikan tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.